Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Tiara Salsabila Pratama dari kelas 11 Otomasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa kompetensi peluang usaha dasar keahlian dari teknik otomasi industri. Isi materi yang pertama yaitu ada penggunaan alat ukur manual dan elektrik. Alat ukur manual dan elektrik digunakan untuk mengukur berbagai besaran, seperti panjang, tegangan, arus, dan daya. Alat ukur manual biasanya berupa mistar ataupun meteran, sedangkan alat ukur elektrik biasanya berupa voltmeter, wattmeter, atau ohmmeter. Isi yang kedua yaitu ada penjelasan penggunaan perkakas tangan manual dan elektrik. Perkakas tangan manual dioperasikan dengan tenaga manusia, sedangkan perkakas listrik dioperasikan dengan sumber daya seperti baterai ataupun listrik. Perkakas tangan dan perkakas listrik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh. Isi yang ketiga yaitu ada manfaat barang-barang. Manfaat yang pertama itu ada perkakas tangan manual. Contoh manfaatnya lebih serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai tugas. Contoh yang kedua, lebih terjangkau dan lebih mudah dirawat. Contoh barangnya yaitu ada palu, obeng, kunci Inggris, kikir, ragum, gergaji tangan, dan sekrap tangan. Contoh manfaat yang kedua yaitu ada perkakas listrik. Contoh yang manfaat pertama itu lebih kuat dan dapat digunakan untuk tugas yang lebih berat. Yang kedua, lebih efisien karena dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Contoh barang-barangnya yaitu ada bor, gergaji, dan mesin pengampas. Isi yang keempat yaitu ada penjelasan dasar-dasar kelistrikan dan elektronika. Dasar-dasar kelistrikan dan elektronika mencakup konsep-konsep utama yang berkaitan dengan aliran listrik dan pengendalian aliran tersebut melalui perangkat elektronik. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu ada listrik dan arus listrik. Terdapat ada listrik, arus listrik, tegangan, dan hambatan. Yang kedua ada hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui penghantar sebanding dengan tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Secara matematis, hukum Ohm ditulis sebagai I adalah arus, V adalah tegangan, R adalah hambatan. Yang ketiga ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang keempat ada elemen dasar dalam elektronika, yaitu terdapat resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transistor. Yang kelima ada sumber energi listrik. Sumber energi listrik ini terdapat menjadi dua bagian, yaitu ada baterai dan aki. Yang kedua ada sumber arus bolak-balik AC ataupun DC. Yang keenam yaitu ada arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah DC adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah saja. Contohnya baterai. Yang kedua ada arus bolak-balik AC adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara periodik. Contohnya seperti listrik yang digunakan di rumah tangga. Yang ketujuh adalah pengukuran dan alat ukur. Pengukuran dan alat ukur ini contohnya seperti multimeter. Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, dan hambatan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.